Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi diri saya, yaitu tentang tridharma yang akan saya lakukan, yaitu tridharma pengabdian masyarakat. Nah, pada penjelasan sebelumnya terkait dengan tridharma pada penelitian yang saya lakukan, saya menjelaskan bahwa fokus saya pada keperawatan anak. Sama di sini juga fokus yang saya tridharma pada pengabdian masyarakat juga berfokus pada keperawatan anak. Nah, sesuai dengan tadi bahwa penelitian, kemudian publikasi dan pengabdian yang saya lakukan itu sejalan dengan peminatan ketika saya mengambil program magister, yaitu pada kesehatan ibu dan anak. Dan di sini saya akan memberikan deskripsi bagaimana ketika saya melakukan pengabdian masyarakat kepada pengabdian kepada masyarakat dengan judul bahaya pemberian junk food pada anak usia 2-5 tahun di Desa Curasawu, Kecamatan Gending. Kenapa saya mengambil di daerah Curasawu? Karena di daerah Curasawu dari 60 ibu atau 60 ibu yang memiliki anak itu menderita stunting. Nah, sehingga dari situ, karena saya adalah petugas kesehatan, karena saya adalah bagian dari kesehatan, kemudian basic saya berada di Stikes Sausawati. Nah, hati saya tergerak untuk melakukan penyuluhan di desa tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan dari penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu tentang hubungan pemberian junk food dengan angka kejadian stunting, dan itu cukup memberikan arahan juga, cukup memberikan latar belakang juga kenapa saya memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya junk food pada anak usia anak usia 2-5 tahun di Desa Curasawu tersebut. Nah, kemudian bentuk pelaksanaan yang saya lakukan ketika saya melakukan pengabdian kepada masyarakat pada judul tersebut, yang pertama saya melakukan pendekatan terhadap mitra, yaitu di mana saya mendatangi mitra ya. Nah, saya tidak melakukan pengabdian masyarakat ini secara sendiri, tapi saya melibatkan mahasiswa yang berada di prodi D3 perawatan. Nah, ketika saya melakukan pendekatan pada mitra, saya juga didampingi oleh beberapa mahasiswa. Nah, pendekatan pada mitra tersebut ditujukan agar kita menjalin kerjasama, kemudian juga agar mitra mau mengizinkan untuk saya memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang berada di mitra tersebut. Nah, setelah mitra memberikan izin, baru proses selanjutnya yaitu proses surat menyurat, di mana surat yang telah diterbitkan atau surat yang telah dikeluarkan oleh Stikes ditujukan kepada mitra, baru mitra memberikan persetujuan. Meskipun sebelumnya mitra sudah ada kerjasama dengan mitra, tetapi mitra juga harus memberikan persetujuan bahwa mengizinkan saya dan mahasiswa untuk memberikan pendidikan kesehatan atau untuk memberikan pengabdian masyarakatnya. Nah, kemudian setelah mitra membalas surat yang telah dikeluarkan oleh Stikes Sausawati, baru kita melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan tanggal dan jam yang telah ditentukan oleh Stikes dan disetujui oleh mitra tadi. Nah, pada prosedur pelaksanaan ketika saya melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya, tadi saya dibantu oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa yang melakukan pemaparan materi, mahasiswa yang melakukan penyampaian materi kepada masyarakat, nah, atau kepada para ibu-ibu yang menjadi audien ketika melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan bahaya pemberian junk food. Nah, yang pertama yang dilakukan pada saat kegiatan yaitu salam pembuka, itu wajib dilakukan. Kenapa? Terutama karena kita berasal dari atau berbasic dari pesantren, sehingga salam pembuka perlu kita lakukan, yaitu berupa Assalamualaikum. Nah, itu adalah
salam pembuka yang biasanya kita ucapkan ya, untuk terutama pada masyarakat atau terutama pada kami yang berbasic dari pesantren. Kemudian memperkenalkan diri bahwa kami berasal dari Stikes Hafsawati, Pesantren Zainul Hasan Genggong, dengan maksud tujuan bahwa kami akan memberikan informasi atau memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan bahaya junk food. Nah, baru kita menginjak pada isi, yaitu isi di mana kita langsung pada pemaparan materi. Nah, sebelum pemaparan materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pengetahuan dari masyarakat yang akan atau masyarakat sasaran kita terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi kita bertanya terlebih dahulu kepada masyarakat bagaimana pengetahuan mereka, ya, seperti bertanya apa itu junk food, apa itu stunting, kemudian apa jenis-jenis dari junk food. Nah, itu adalah contoh-contoh yang ditanyakan terlebih dahulu kepada masyarakat. Apakah masyarakat ataukah apakah audien dan sasaran kita tahu terkait dengan materi yang akan kita berikan. Baru setelah audien menjawab, ya, tidak perlu menjawab dengan benar, yang penting mereka bisa menjawab terlebih dahulu sesuai dengan pengetahuan mereka yang dimiliki. Nah, baru kita menginjak pada isinya, benar-benar menginjak pada isi, yaitu baru kita memberikan pemaparan terkait dengan apa itu pengertian junk food, kemudian apa itu jenis-jenis dari junk food, bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari junk food, kemudian sampai bisa menyebabkan stunting itu tadi. Nah, setelah masyarakat atau setelah kita menyampaikan materi kepada masyarakat, ya, terkait dengan stunting, terkait dengan junk food tadi, ya, kemudian sampai pada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan diskusi. Nah, diskusi ini biasanya cukup menyenangkan, ya, karena di sini untuk memancing dan untuk menimbulkan minat pada masyarakat, ya. Apabila masyarakat, mohon maaf, mungkin sedikit pasif atau mungkin masyarakat pemalu, biasanya dilakukan dengan pemberian hadiah. Tetapi alhamdulillah ketika saya dan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat dengan tema bahaya junk food ini, alhamdulillah masyarakat itu antusias dalam melakukan atau dalam sesi bertanya, sehingga iming-iming atau hadiah yang diberikan itu tidak diberikan ketika awal, oh ini Bu hadiah, tidak. Alhamdulillah mereka ketika sesi diskusi mereka bertanya seperti apa itu junk food, contoh dari junk food yang bisa didapatkan, yang bisa mohon maaf junk food yang sering berada di lingkungan itu, kemudian batasan-batasan makanan-makanan junk food itu harus diberikan, itu seberapa banyak, itu alhamdulillah mereka tanyakan, dan itu sangat membahagiakan terutama kepada saya dan mahasiswa selaku dari pemateri. Itu ternyata audien yang kita berikan materi, mereka sangat antusias. Kemudian itu tadi sasaran yang kita berikan materi atau sasaran yang kita berikan pendidikan kesehatan adalah para ibu yang datang ke posyandu, ya. Jadi para ibu yang datang ke posyandu, yang dimana mereka datang untuk mengantarkan anaknya ke posyandu, kemudian ibu hamil yang mereka datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya di posyandu. Nah, sasarannya itu tadi sejumlah 60 ibu, ya, kemudian ditambah dengan 15 dari ibu hamil, karena di desa sehingga ibu hamilnya juga cukup banyak pada saat itu. Kemudian perubahan yang terjadi. Nah, perubahan yang terjadi, hasil yang terjadi ketika setelah saya melakukan pengabdian pada masyarakat berupa pendidikan kesehatan tentang bahaya junk food tadi, masyarakat yang awalnya mereka hanya menjawab apa itu junk food dengan sepemahaman mereka, ketika
kita selaku pemateri bertanya kembali setelah kita selesai memberikan materi, kemudian kita bertanya kembali kepada masyarakat, mereka mampu menyebutkan, mereka mampu menjelaskan dengan rinci apa itu junk food, makanan-makanan yang masuk dalam kategori junk food, mereka mampu menyebutkan, dan mereka mampu menyebutkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari makanan junk food jika diberikan terlalu banyak, jika diberikan secara terus-menerus. Alhamdulillah mereka mampu menyebutkan hal tersebut, sehingga perubahan yang terjadi itu sangat sangat baik dan sangat signifikan ya. Kemudian respon dari masyarakatnya, mereka antusias, bahkan mereka menginginkan tidak hanya dari materi bahaya junk food saja, tetapi mereka ingin mendapatkan pendidikan kesehatan tentang materi-materi yang lain yang bisa berguna dan bisa bermanfaat untuk diri mereka. Dan mitra juga sangat antusias dengan keinginan dari masyarakat seperti itu, sehingga mitra mengharapkan untuk nanti tetap ada kerjasama antara mitra dengan Stikes Hapsawati, khususnya dengan prodi dan juga keperawatan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Konsistensi dari keilmuan itu tadi ya, keilmuan yang saya terapkan yaitu pada keperawatan anak, dan itu saya aplikasikan dalam pengabdian masyarakat. Nah, berikut adalah tridharma terkait dengan pengabdian masyarakat yang saya lakukan ketika saya menjadi seorang dosen di Stikes Hapsawati, Pesantren Zainul Hasan, Kenggong, Probolinggo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.